Wilujengan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo digelar di Keraton Kasunanan, Surakarta. Wilujengan yang digelar ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, ditandai dengan dibukanya pintu utama Korika Mendungan. Ada tamu negara, beliau hanya sampai di sini. Yang ada di luar tadi adalah Bupati sama putra mahkota kalau ada. Ya. Ya. Tahu apa yang akan terjadi semenit ke depan dan selanjutnya. Terus ini Sasono Sewopo, penggambaran bahwa manusia sudah kembali ke hadapan Allah. Syarat dengan filosofi ya. Ya, ajaran perjalanan manusia mulai dari lahir sampai kembali kepada Allah. Dan ini semua apa yang ada di keraton itu diambil dari orang hamil sampai melahirkan sampai meninggal. Wilujengan Surut Dalem atau peringatan hari wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini merupakan bagian dari tradisi keraton yang diselenggarakan untuk mendoakan Raja pertama Mataram Islam. Wilujengan Surut Dalem atau peringatan hari wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini merupakan bagian dari tradisi keraton yang diselenggarakan untuk mendoakan Raja pertama Mataram Islam. Acara digelar di Sasana Handrawina Keraton Kasunanan Surakarta, dihadiri ratusan undangan baik dari Santono Andalam, abdi dalam, dan masyarakat umum.
saking pengsanipun Allah Subhanahu wa taala. Toto ing wantu kabruwakan kan sarengan kula sadhaken masuk umur alhamdulillah. Tapi Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta beserta seluruh jajarannya, setahun yang lalu kita tetapkan kebetulan untuk seluruh kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat dengan apa yang sudah kami jalankan untuk memayungi hukum keberadaan keraton supaya lestari, sehingga kami mengupayakan untuk Keraton Surakarta Hadiningrat mendapatkan payung hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini tidak ada namanya menang atau kalah, tapi ini kehendak Allah, juga kehendak leluhur kami Mataram Surakarta untuk menyatukan kembali Sentono darah dalem, abdi dalem dan Sentono dalem seluruhnya, Kawulo dalem seluruhnya yang ngedep kepada Keraton Surakarta Hadiningrat. Apapun kami sebagai terah dari Mataram Surakarta wajib hukumnya untuk menjaga apa yang sudah menjadi peninggalan para leluhur kami yang tidak bisa dipungkiri bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat adalah salah satu keraton berdiri 200 tahun sebelum Republik ini kami dirikan. Karena Keraton Surakarta jelas-jelas dan nyata di dalam yang saya baca di risalah-risalah BPUPK, siapkan berdirinya sebuah negara yang disepakati oleh seluruh. Amin, amin, amin ya Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Sebelum saya memberikan kata sambutan, Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Surakarta, sampaikan hari ini menjadi hari yang baik untuk menghormati dan mengingat kembali dahulu Sultan Agung demikian luar biasa dan tersohor. Mungkin petunjuk Tuhan juga bahwa hari ini menjadi hari yang baik juga untuk menghormati kembali, mengingat kembali bahwa dulu Sultan Agung sedemikian luar biasa, masa sekarang kita terseok-seok seperti ini. Jadi spirit Sultan Agung itulah yang kita jadikan momen untuk membangkitkan kembali kebersamaan kita. Dulu Sultan Agung berani melawan kekuasaan yang sangat besar kita, tapi ya sekarang kita terseok-seok hanya di kota Solo saja, nggak bisa bangkit gitu. Sehingga mudah-mudahan setelah hari ini kita bisa bangkit bersama-sama seluruh keluarga besar. Ada 3 kegiatan hari ini, yakni acara dari Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian ada acara bedah buku pabrik gula nasional, yang ketiga ada haul Sultan Agung. Yang tadi yang sudah berlangsung adalah dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa pembacaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, dan memang putusan itu bisa dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum dari para pihak. Oleh karena itu hari ini dibacakan nanti di Kamandungan. Nah, ini bukan mencari atau mengumpulkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Saya sampaikan bahwa ini adalah kemenangan bersama Keraton Surakarta. Insya Allah mudah-mudahan mengakhiri adanya perbedaan pendapat yang sudah
hampir 20 tahun ini. Di situ juga tadi disampaikan poin-poin pentingnya, saya rasa teman-teman bisa paham bahwa kelembagaan yang pernah dibikin tahun 2017 itu kemudian tidak berlaku, sehingga kembali kepada kelembagaan yang sudah ada sebelumnya, yang mana kelembagaan yang sebelumnya ini juga tahun 2013 yang dulu KPP yang ini yang membuat ini yang menurut saya menjadi sarana untuk menyatunya kembali keluarga. Kemudian di situ juga disebutkan antara lain bahwa tindakan kepolisian di tahun 2017 itu juga tidak benar menurut hukum, sehingga seluruh proses yang terkait dengan itu juga mesti diluruskan, termasuk adanya dulu ada penyitaan beberapa dokumen gitu ya, itu juga nanti akan kita mohon untuk dikembalikan. Kemudian di sana juga disebutkan tentang pengembalian kehormatan para pengageng, para sitono dalam yang sempat mengalami proses yang tidak mengenakan, kembalikan kehormatannya. Kemudian di situ juga disebutkan tentang lembaga Dewan Adat ini kan lahir sebagai bagian dari proses, karena dulu ada perbedaan. Kami mengangkat KGPH-nya di 2013, tapi kemudian ada kelompok lain yang mengangkat Sidejo dari 2013 juga. Itulah yang sebenarnya yang melahirkan lembaga Dewan Adat. Artinya ini bagian yang kemudian menjadi sekarang menjadi menjadi final, dan harus diingat juga ada penetapan pengadilan di Surakarta yang menetapkan bahwa lembaga Dewan Adat itu sah bertindak untuk dan atas nama Dinasti Mataram Keraton Surakarta, berhak mengelola aset-aset yang bergerak ataupun tidak bergerak di dalam ataupun di luar negeri yang masih dalam penguasaan atau dikuasai pihak lain, yang masih dalam pengelolaan ataupun dikelola pihak lain. Jadi sekali lagi kami berharap putusan ini bisa menyatukan keluarga besar kami. Artinya nanti akan ada perombakan, mengingatkan kemarin sudah ada misalnya pejabat yang itu kan sudah berbeda. Kalau itu kan sudah dinyatakan itu tidak berlaku kembali kan, itu melanggar hukum, sehingga kembali ke lembaganya. Nah, mudah-mudahan nanti dalam perjalanan rekonsiliasi lanjutan ini kemudian bisa kita bisa libatkan sebesar-besarnya. Matur nuwun.